Oke, Honda Lovers, halo semuanya. Balik lagi bersama channel Mami Etni, bareng saya Firza dari Honda Fatmawati. Nah, kebetulan kita lagi mau bahas tema yang pastinya tuh Honda Lovers sangat membutuhkan informasi ini. Bareng bersama saya Firza dan yang pastinya sudah kita kenal semuanya, yaitu senior sales kita, Mami Etni. Oke, Honda Lovers. Oke, Mami Etni. Ya. Jadi gini, sebetulnya itu kan customer itu nggak banyak yang tahu ya, khususnya ketika dia mau membeli mobil pertama dia nih. Ya, mobil pertama. Oke. Iya, apa aja sih kebutuhan yang cocok untuk dia, terus juga dari cara pembelian cash ataupun kredit itu caranya seperti apa Ya. gitu. Nah, di momen ini, di topik kali ini, mungkin Mami Etni bisa jabarin semuanya gitu ya kan, share ke customer, calon customer Mami Etni, gimana caranya customer itu akan tahu gitu. Oke. Gitu. Oke, yang pertama langsung aja ya, Honda Lovers. Gimana nih caranya untuk secara anggarannya tuh alokasinya tuh seperti apa kalau ingin membeli mobil tuh? Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali pengen beli mobil nih, tentukan dulu anggarannya. Oke, anggaran. Ya, anggarannya itu berapa yang harus dialokasikan untuk membeli mobil. Ya, tentukan anggaran. Jadi anggaran udah tahu, boleh ke showroom mobil kita ngecek. Oke. Ya, teman-teman boleh ngecek harga mobil yang sesuai dengan anggaran teman-teman tuh berapa. Oh, misalnya kalau keluarga kecil, mungkin ambil yang lebih murah, yang lebih kecil gitu kan. Yang mobil kecil kan ada beberapa pilihan dan beberapa harga yang bisa dipilih kan. Nanti sesuaikan aja dengan anggarannya teman-teman gitu. Oh, jadi sesuai kebutuhan dan mencakup kebutuhan dan gaya hidup kali ya. Iya. Gitu ya. Jadi gini, kalau beli mobil kan bukan cuman mobilnya aja kan, ya, untuk yang dikeluarkan. Ada asuransi, ada pajak, ya kan, ada biaya perawatan, gitu kan, yang harus dipikirkan, harus dihitung. Mencakup kebutuhan dan anggarannya seperti apa nantinya. Gitu. Betul. Jadi itu anggaran itulah yang dijadikan patokan untuk memilih mobil mana yang masuk. Oke, jadi itu Honda Lovers yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan, pertama kebutuhan biaya mobil itu sendiri ya, OTR-nya berapa gitu kan, terus sampai ke perawatan, sampai asuransi dan lain-lainnya soal pajak gitu. Oke, sampai di situ mudah-mudahan teman-teman juga bisa sekarang paham nih kayak gitu apa yang harus jadi pertimbangan gitu. Dan yang kedua yang teman-teman itu ingin mau tanyakan itu terus untuk biaya perawatannya seperti apa nih? Ketika dia membeli mobil, yang pasti kan mobil itu harus biaya perawatan kan, servisnya kayak gitu. Nah, Mami Etni bisa share apa nih soal itu? Nah, kalau untuk biaya perawatan nih teman-teman nggak usah khawatir karena kan ada yang namanya paket hemat. Jadi kalau paket hemat itu selama 4 tahun atau 50.000 kilometer yang mana lebih dahulu, itu udah gratis jasa, gratis spare part, gratis oli sesuai dengan buku servis. Oh, menarik banget ya. Jadi beli mobil tuh udah dapat garansi free service dan spare part tuh. Paket hemat itu jadi ada tipe-tipe tertentu yang dapat free paket hemat ya. Gitu. Yang pastinya itu brand Honda ya teman-teman ya. Kalau untuk yang brand-brand lain kita belum tahu, tapi yang udah pasti nih brand Honda ngasih banyak benefit nih soal perawatan kayak gitu. Dan untuk perawatannya sendiri itu yang namanya paket hemat ya. Itu bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Oh, jadi misalnya nih saya beli di Honda Fatmawati gitu ya. Saya terus pulang mudik ke Solo nih. Itu di Honda Solo nanti bisa tuh ya? Bisa. Bawa aja. Itu mudah banget. Mudah banget. Dimanapun mau servis dimanapun, kalau udah dapat paket hemat itu berlaku. Oke, jadi nggak khawatir kalau misalnya ada trouble atau segala macam. Nggak usah takut. Selain perawatan kayak gitu tuh, misalnya nih, saya pulang kampung nih ya kan. Terus mobil saya mogok nih, amit-amitnya ya saya nggak ada pertolongan yang buat bantuin lah gitu. Nah, kalau saya beli mobil Honda itu kan ada emergency call-nya. Oh, jadi saya tinggal telepon berarti ya? Iya, telepon aja gitu. Gitu. Dan nggak usah takut juga ya mengenai yang paket hemat itu. Nih, kan ada yang nanya sama saya, untung nggak sih kalau misalnya tipe tertentu yang tidak dapat free paket hemat. Terus teman-teman mau beli nih paket hematnya. Nggak apa-apa, beli aja. Dan itu menguntungkan teman-teman kalau beli paket hemat. Lebih hemat secara anggaran lagi ya? Karena anggaran itu udah
tetap selama 4 tahun atau 50.000 kilometer ya, kita udah bayar di muka. Jadi kalau misalnya ada kenaikan part tahun depan, kenaikan jasa, kenaikan spare part, itu udah nggak dibebankan ke teman-teman karena teman-teman udah bayar ya? di muka. Oh, jadi nggak akumulatif. Misalnya saya beli tahun ini harganya sekian, ya besok tahun ke depan ya sama. Iya, gitu. karena udah nggak bayar kan selama 4 tahun atau 50.000 kilometer tuh udah termasuk di dalam paket hemat itu. Oh, itu termasuk gitu. benefit yang sangat dibutuhin juga tuh ya dari sisi customer ya. Ya betul. Oh, oke. Nah sekarang gini Mbak Mitni. Kan kalau secara anggaran kan ya teman-teman juga ada yang katakanlah mampu untuk membeli secara cash nih kayak gitu kan. Katakanlah ada teman-teman juga yang nggak mampu nih kalau beli cash. Oke. Bukan nggak mampu. Oh iya, mungkin saat kalau ini. nggak mampu nggak beli mobil. Oh iya, belum ada alokasinya. Mampu, ya. mungkin belum alokasinya belum cukup ya. untuk gitu. beli cash. Jadi alternatifnya ya beli kredit. Ya, kredit itu kan jadi yang dibayar adalah total DP. Itu udah termasuk DP pokok. Terus DP pokok kan ada minimum. Ada yang mungkin 10%, 15%, 20%, tergantung dari leasingnya. Tergantung dari kemampuan customer gitu kan. Nah, terus mau berapa tahun? Bisa sampai 8 tahun. 1 tahun sampai 8 bisa tahun. Sampai 8 tahun bisa, ya? bisa ya. Nah, terus kalau DP minimum kan ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari leasingnya sendiri gitu ya. Nanti tapi tetap kita sebagai marketing kita membantu mencarikan leasing yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi gitu. Kita sebagai buyer nih bisa konsultasi langsung ya? Iya, konsultasi langsung dengan marketingnya. Jadi untuk prosesnya dari alokasi budgetnya sampai mungkin persyaratan kreditnya gitu. Iya. Nah, untuk persyaratan kalau misalnya kredit itu persyaratannya apa aja sih? Kalau normalnya sih ya kartu keluarga, KTP kartu keluarga. Suami istri. Kalau misalnya udah berkeluarga ya, kalau misalnya masih single ya KTP pemohon. Terus rekening 3 bulan terakhir, slip gaji kalau memang dia adalah karyawan. Terus PBB, terus rekening listrik. Oh gitu. Itu kalau secara pribadi ya? Iya, gitu. kalau PT ya Kalau paling PT? Rekening koran 3 bulan terakhir, fotokopi KTP ownernya ya, direksi, terus NPWP. NPWP wajib ya kalau untuk PT, gitu. Rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, kalau secara cash dan kredit itu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Oke lah, kita bahas untuk yang cash dulu nih Mami. Untuk kelebihannya apa sih kalau kita beli mobil cash? Kalau cash, Bapak ke showroom, lihat mobil, cocok, bayar, 3 hari kemudian kita kirim mobil. Bapak udah terima mobil satu, ya. Gitu ya. Pertama, kedua, terus BPKB paling 1 sampai 2 bulan udah jadi. Jadi itu udah langsung punya Bapak, ya kan? Jadi saya bisa langsung nggak pakai lama lah ya. Nggak pakai gitu lama, paling lama ya BPKB-nya itu. Gitu ya. Untuk unit mobilnya bisa langsung bawa ya. Betul. Nah, dengan catatan itu kondisinya unit ready. Ya. Kalau kredit itu kan BPKB itu kan dijaminkan ke leasing ya, selama tenor yang Bapak ambil ya. Tapi mobil dikirim dulu setelah total DP, kita kirim mobil, BPKB-nya di leasing. Nah, kalau sudah pelunasan ke leasing, misalnya Bapak nih udah jalan setahun kredit nih, tahun kedua dan seterusnya nih, saya nggak mau kredit lagi, udah lunasin, nah tinggal diambil BPKB-nya, itu jadi hak milik Bapak langsung, jadinya istilahnya ya itu udah punya Bapak gitu. Jadi itu kelebihan cash dan kredit ya. Yang pertama kalau cash itu kan efisiensi waktunya gitu. Kalau ada kan saya mau ngebet nih ya kan mobil Brio, misalnya saya mau bawa langsung ke Jawa gitu kan, pulang kampung bisa langsung tuh ya kalau ada stoknya ready gitu ya. Betul. Terus di balik kelebihan itu ada kekurangan nih Mami. Kalau kekurangannya cash itu apa sih? Kalau kekurangannya cash itu kan tentunya kan teman-teman harus keluar uang yang banyak kan untuk membeli alokasi budget untuk membeli mobil. Tapi kalau misalnya kita kredit kan uang yang kita misalnya uang yang besar ini kita bisa saving dulu, tiap bulan kita ngangsur
Oke. Untuk yang kredit nih, ya kan? Jadi istilahnya kayak kita nabung sebenarnya, gitu. Nah, di akhir masa kredit, mobil itu udah hak milik kita. Oke, gitu. jadi untuk alokasi nih ya, misalnya kalau cash kan berasa banget tuh keluarnya Iya kan. bener, Iya. berasa banget. Belum asuransinya, ya kan? Betul. Yang harus dibayar itu. Betul. Kalau mobil pertama kan memang belum ada pajak progresif. Betul. Kalau mobil kedua kan udah mulai ada pajak progresif kan, Oh, tergantung iya. wilayahnya nih, Iya, gitu. iya, iya. Kalau misalnya kayak KTP Jakarta, berarti yang dihitung per kartu keluarga, nik kartu keluarga. Ya, Ada kalau poin-poin untuk alokasinya ya. kalau begitu itu kan langsung ya. ada biaya gitu. Betul. Terus Kalau untuk cash dan kredit kita nih udah nih ya kan. Terus juga apalagi sih yang harus diperhatikan mungkin kalau saya mau beli mobil nih ya kan. Iya. Teman-teman mau beli mobil itu apakah bisa kita uji coba terlebih dahulu? oh mau test drive. Test drive. Test drive Iya. bisa, test drive harus tentunya teman-teman harus test drive dulu Itu sangat penting ya. Iya sangat sebelumnya. penting. Jadi jangan kayak beli kucing dalam karung nih, belum tahu kayak apa oke, sih oke. gitu mobil. Lebih baik teman-teman test drive dulu, jadi tahu nih. Apalagi yang dengar katanya-katanya gitu Iya, kan. jadi untuk membuktikan katanya di luar dengan cara test drive. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, misalnya gini, Mami. Ada teman-teman yang super sibuk nih, Mami. Ya. Jadi yang nggak bisa ke showroom gitu kan, langsung test drive gitu. Kira-kira kalau secara metodenya bisa nggak sih kalau misalnya Mami nih ya kan, nyamperin ke kantor teman-teman nih atau ke rumah teman-teman nih bisa. kayak Itu gitu. kita jemput bola bisa. Oh, jadi nggak mesti datang ke showroom ya? Enggak. Jadi misalnya gini, teman-teman sibuk, tapi saya pengen test drive. Ya udah, janjian aja sama salesnya. Oh, Nah, oke. salesnya nanti yang ngaturin Oke. bawa mobil test drive-nya langsung Oke. ke customer gitu untuk dicoba. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita lagi sibuk tuh ya Ya. bisa lah ya. Fleksibel lah, betul, fleksibel, ya. Jadi fleksibel banget teman-teman nih kalau misalnya teman-teman lagi sibuk atau bahkan misalnya misalnya gini, saya niatnya mau beli mobil Brio nih. Terus saya juga kepikiran kayak pengen beli WRV deh. Bisa nggak saya test drive Brio dan WRV juga tuh? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, wah, enak banget tuh teman-teman, Iya, udah bisa disamperin juga ya kan? Nanti disamperin. Oh, Dibawa mobil test drive-nya. Oh, pokoknya sampai teman-teman tuh ngerasa klik gitu ya. Ya, jadi Oh, udah test drive oke. kan udah tahu nih, ini enak banget, Oke. ini cocok banget dengan saya gitu kan. Oke. Jadi beli mobilnya pun puas gitu. Iya. Ditambah juga experience langsung ya. Iya, betul. Bawa langsung. Betul. Oke, terus juga ada yang namanya asuransi nih. Oh ya, asuransi kendaraan. Nah, itu metodenya seperti apa, Mami? Asuransi itu penting, ya penting. Karena kenapa? Namanya kita di Jakarta atau ya kota-kota pokoknya padat lah ya. kota-kota padat ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang kan Iya, padat ya, Depok segala. Ya. Kita udah hati-hati bawa, tapi kadang-kadang kan motor, Iya, betul mobil yang dari Betul belakang, banget. mobil dari samping mungkin mereka atau kurang konsentrasi atau gimana tiba-tiba nyenggol mobil kita. Nah, itu perbaikan satu panelnya itu cukup mahal. Oh, Ya, cukup mahal karena kenapa? Karena Honda itu menggunakan bahan cat, bahan baku yang benar-benar memang yang dari Hondanya sendiri. genuine parts lah. kayak Genuine gitu part, ya. jadi bukan kayak abal-abal bahannya Iya, gitu loh. iya. Nah itu kan mahal jatuhnya. Jadi alangkah baiknya customer yang beli pembelian cash itu Ya. sebaiknya mengcover asuransi. Oke. Di dealer ya, asuransi di dealer. Oke, Nah ya. karena kenapa di dealer? Karena kan dealer ada kerjasama dengan gitu. asuransi, pihak asuransi. Jadi kalau misalnya mobil teman-teman ada apa-apa, accident atau apa, itu asuransi kita lebih mudah untuk Koordinasi ya, untuk mengkoordinasi, klaimnya segala macamnya. mengklaim kendaraan bapak ibu gitu. Oke. Jadi keuntungannya juga kita tuh akan dipermudah, dibantu Iya, orang dari betul. langsung ke asuransinya langsung dari Betul. dealer gitu. Ya, Oke, gitu. oke. Nah, untuk selain asuransi itu kan juga ada kita harus memilih mana nih, kita ada referensi nggak untuk mengkonsultasi. Misalkan asuransi kan banyak ya. Misalnya ada asuransi A, B, C. Nanti kalau orang yang saya masih awam banget kan masih belum tahu nih, saya harus pilih asuransi apa nih Iya. gitu.
itu bisa dikonsultasikan nggak? Bisa. Jadi kita ada beberapa pilihan asuransi. Nanti bisa ditanyakan ke marketingnya. Oh, oke. Tanyakan ke marketingnya yang mana yang kerjasama dengan Honda. Yang misalnya belinya di Honda Fatmawati, gitu ya? Kerjasamanya dengan asuransi mana? Iya. Boleh dicek, boleh ditanya. Sebaiknya beli yang sudah kerjasama dengan kita. Oh, gitu. oke. Jadi dibantu juga. Ya, kita bantu. Ya, untuk pasti. secara klaimnya gitu ya kan. Harus. Karena memang di Jakarta ini kan juga banyak kesibukan, Ya, betul, Mami gitu. Jadi betul. nggak bisa semua dipegang Ya, lah gitu kan, betul. semua urusannya Betul, gitu. betul. Jadi bisa dipermudah lah ya intinya. Iya, betul. Oke. Jadi kita tentunya juga mereferensikan ke pembeli atau customer kita itu asuransi yang mudah klaim. Oh, jadi bukan hanya mendapatkan benefit Ya. balik lagi seperti baru lagi nih, Ya. bagus lagi, tapi mempermudah Mudah klaim. Oh, Karena kenapa oke. kalau asuransi kan kadang kalau kita udah mengalami accident, kita kan udah panik kan. Iya, pastinya dong. Ini gimana Ya, gitu kan. Terus kita hubungin dengan pihak asuransi susah. Iya. Nggak diangkat lah teleponnya atau pelayanannya kurang Ya, bagus gitu kan. Ada baiknya memang ke Honda-nya sendiri gitu. Jadi paling nggak ya salesnya bisa bantu. Misalnya salesnya udah resign, ada namanya asuransi officer Ya, yang di showroom, Ya. yang di dealer itu Ya. yang bisa membantu teman-teman untuk Oke. ngeklaim Iya, iya, gitu. iya, oke. Itu penting. Penting banget Penting. ya. Ha. Nah, terus juga asuransi ini kan terbagi ya. Ya. Ada asuransi apa nih? Ada Mungkin Mami bisa asuransi jelaskan. komprehensif ya. Komprehensif. Komprehensif. Ada asuransi jadi kayak tambahan gitu. Ya. Tambahan seperti kalau komprehensif itu kan ditabrak, menabrak, hilang. Oh gitu. Ya, Ditabrak, menabrak, hilang. atau Oke. kena batu, kena apa pokoknya yang mengakibatkan By accident lah ya. accident, Terus kehilangan juga Oh, di cover gitu. dengan syarat tertentu ya kalau kehilangan gitu. ya. Iya, iya. Nah terus ada namanya tuh premi tambahan itu untuk mengcover bencana alam. Oh, Banjir, gitu. bencana alam, Oh, huru hara, Misalnya ada apa Banjir. nggak sengaja saya nembus Huru hara. banjir, huru hara gitu. Ya. Oh, itu masih bisa klaim masih ya. bisa klaim. Oh, oke. Misalnya gini kayak di rumah, mobil dalam rumah, terus tiba-tiba banjir nih, Ya. banjir sehingga mobilnya terendam, itu di cover, Oh, di oke. cover Ya, ya, ya. gitu. Jadi ya dengan adanya asuransi tuh Ya. kita lebih Aman. ya namanya asuransi Ya, ya. lebih aman. Terjamin ya kan, lebih Ya. tenang juga gitu Betul. kan. Karena kalau dihitung dari premi terus kita bagi 365 hari, Ya. itu murah banget. Oh. Murah. Jadi jangan bilang aduh asuransi mahal banget ya, kita bagi nih per harinya nih 365 hari selama 1 tahun kita enak makan enak tidur kan kalau Iya, kita iya, ada betul, asuransi betul. mobil. Jadi beli mobilnya di dealer dan Asuransinya asuransinya pun di dealer. Iya, Kalau di lebih luar aman. harganya juga beda lagi ya. Beda. Iya, iya, iya. Karena Gitu. paketan untuk pembelian Ya, mobilnya gitu. Kecuali Oke. kalau yang kredit, kalau kredit, Oh, gitu. kredit kan udah otomatis Ya. harus cover asuransi. Iya. Ya itu oleh dari leasingnya. Pihak leasingnya ya. Tapi Oh, nanti oke. klaimnya gue tetap kembali ke dealer juga, Dealer juga ya? gitu. Oke. Ya. Oke, Anda lovers, itu mungkin dari benefit-benefit yang tadi udah disebutkan ya gitu ya kan. Nah sekarang customer bingung nih. Aduh, gue mau beli mobil tapi ini dealer mana ya? Ya. Gitu. Khususnya Honda ya, karena kan memang ya yang pasti kan. Oh ya, sebelum itu tuh kenapa sih customer tuh harus membeli mobil Honda gitu? Apa sih kelebihan dari Honda itu nih? Kalau kelebihan kan tentunya kan mobil-mobil lain juga punya kelebihan masing-masing Yes, betul ya, banget, ya. tentunya ya. Tapi biasanya kalau kita udah nyaman dengan Ya. satu brand gitu Ya. kan, tentu kan akan balik lagi ke brand itu ya. Loyalis lah gitu ya. Loyalis karena kenapa merasa enak? Pertama Betul. dari mobilnya, kedua dari pelayanan Ya. salesnya, ketiga dari bengkelnya, Ya. keempat dari pelayanan dari bengkelnya sendiri Oke. gitu kan. Karena kan tentunya kalau kita beli mobil, kita kan juga harus memikirkan
kalau habis beli mobil kita harus servis. Ya. Nah, servisnya kalau misalnya sulit atau misalnya partnya susah, ya males juga kan Lokasinya orang. juga Lokasi nggak gampang jauh. dijangkau Kalau Honda gitu ya. kan di mana-mana ada. Jadi iya. nggak susah gitu Iya, loh. iya, iya. Ha. Lagi udah di mana-mana ada dan Iya. udah cukup lama gitu Iya, kan, legend lah gitu kan. betul. Siapa sih yang nggak kenal Honda Iya, gitu betul, kan? Iya, iya, iya. betul. Heeh. Nah untuk kalau mau beli mobil itu saya harus beli di dealer mana sih yang rekomendasi? Jadi itu, gini kan, misalnya teman-teman mau beli mobil nih, udah tahu Ya. nih, udah punya budget, uangnya udah tahu mau beli apa. Ya. Tinggal milih dong dealernya mau kemana nih, Bener. ya kan? Pertama mungkin Poin-poinnya customer, apa aja tuh yang mesti customer kan dipertimbangkan? tentunya kan harus berkomunikasi terus kan, Ya, betul. sama perwakilan dari dealer, Ya. atau namanya sales, Ya. ya. Tentunya kan harus klik dulu kan sama salesnya. Dapatlah chemistry-nya Dapat dong, chemistry-nya gitu, ya. Karena kan akan berlanjut nih. Ya. Bukan cuman sekedar SPK, Ya. tanda jadi, kirim mobil selesai ya. Jadi kan dia pasti customer tuh ada kebutuhan, nanya ini, nanya Ya, itu. tetap terhubung lah Iya, gitu ya. jadi kalau dia nggak klop dulu sama si sales, nggak misalnya nggak cocok gitu, komunikasi kan jadi susah. Oke. Ya, Ya. komunikasi jadi susah, customer pun jadinya dari sabar sampai jadi nggak sabar. Oke. Karena mungkin si salesnya sibuk, Ya. si salesnya ini nggak Ya. mau jawab telepon atau gimana, nggak boleh, itu harus Ya. dihindari ya. Jadi carilah yang memang Sales yang kompeten bisa ya. menghandle Oke. Bapak Ibu, Ya, yang ya. Bapak Ibu merasa cocok gitu kan. Oke. Nah itu satu. Ya. Kedua, setelah udah tahu itu kan kita ngelihat pelayanannya kan, pelayanan pelanggan, terus fasilitas dari dealer itu sendiri. Iya. Misalnya, oh dealernya ada fasilitas, misalnya mungkin showroomnya besar, Iya. banyak pilihan mobil Ya, yang bisa oke. dilihat. Terus di dalam showroom itu ada fasilitas apa? Mungkin dia punya anak kecil atau Ya. apa, jadi nggak nunggunya Oh, nggak seperti bosen ini ya, kayak Kids playground corner ya. gitu kan. Oh, ya, Nah, oke. ada terus kopi, snack Oh, sambil oke. nunggu gitu kan. Kadang-kadang tunggu yang nyaman lah ruang tunggu mungkin yang ya. nyaman ya. Terus bengkelnya pelayanannya bagaimana Oke. ya kan, untuk servisnya Iya. gitu. Terus kalau pada saat servis pun kebetulan nih di Honda Fatmawati itu menyediakan makan siang. Oh, jadi kalau servis Misalnya dapat makan siang teman-teman ya? misalnya datang ke sini servis, estimasi selesai pekerjaannya itu lebih dari jam 12 siang, Oke. itu dikasih makan gratis. Oh, oke. Jadi Ya. ya nggak khawatir kelaparan juga Iya, dong. karena gitu kan kita kan lagi taruh mobil servis kan kita nggak mungkin pergi kan. Betul banget. Cari makan siang Betul, kemana betul gitu. banget. Nah Ya, kita ya. menyediakan makan siang gratis dan Iya, iya. dessert. Iya, iya. Dan repot banget kayaknya kalau misalnya kita servis, Iya. sibuk cari makan siang di Iya. luar tuh, aduh, belum. Kalau cuma snack-snack doang kan nggak nendang ya. Iya. Ini makan siang gratis itu makan siang nasi dan lauk. Oke, Ya. jadi kalau di dealer Fatmawati itu langsung aja deh, apa aja sih benefit yang akan didapatkan oleh customer gitu? Kalau Ya. pertama dari pembelian, Ya. terus juga servis, apapun itu mungkin Mami Eti bisa jabarkan. Jadi tuh. kalau beli di sini jangan khawatir. Ya. Pertama promo-promo yang Oke. ada yang berlaku pasti kita akan kasih. Oke, Diskon juga jangan khawatir, pasti Ya. juga dikasih Oke. ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Terus kalau misalnya pun kirim mobil, sales kita juga ikut. Oke. Kita temenin lagi Oke. sampai Bapak Ibu itu serah terima dengan salesnya Ya. ya. Terus kalau misalnya udah serah terima mobil ini kan juga pada saat datang servis, misalnya kayak tadi itu kita kasih makan siang. Kalau selesainya di atas jam 12 siang Oke. gitu. Oh jadi itu teman-teman banyak banget tuh yang teman-teman bisa dapatkan gitu Ya. dari benefit-benefitnya apa tadi promonya, Ya, promo. terus juga salesnya ya, sales Ya. yang kompeten gitu kan untuk tetap ke engage untuk Ya. terhubung kan gitu. Terus juga dari area kenyamanan untuk ruang menunggu dan kayak gini kan ada diskonsnya juga Ya. kan.
itu teman-teman bisa dapetin di Ya, dealer di Honda Honda Fatmawati Fatmawati. ya. Dan Oke. tentunya juga kita kan kasih promo juga bukan yang kayak Yang kaleng-kaleng. kaleng-kaleng atau Oh, misalnya gitu. kayak sekedar kayak iming-iming Iya, gitu kan. yang Tapi yang gimmick-gimmick kita gitu kasih ya. adalah bener-bener gitu loh. Oh, Nah, oke. Jadi kalau udah cocok sama mobilnya, terus Kemampuannya ada. kemampuannya ada, dapat diskonnya nggak kaleng-kaleng Iya pula. Oh, gitu. oke, Ya teman-teman. kita ikutin aja yang aturan yang berlaku. Iya, iya, gitu. iya. Dan yang pastinya memang kalau di dealer Fatmawati ini lokasinya strategis ya. Iya banget. Ini kayak di depannya di MRT kan Cipete, gitu kan. betul. Jadi Gampang tinggal dicarinya. turun, misalnya mobil pagi masuk, bengkel servis, Ya. pergi, tinggal udah selesai udah aktivitas sudah selesai, balik lagi ke sini, naik MRT aja turun ke sini. Oh, oke. Ya khususnya teman-teman yang di daerah Jakarta Selatan kan. Iya. Kalau Jakarta Selatan. mungkin, aduh jadi sayang promo nih. Mungkin Mami ini bisa promosikan ke teman-teman nih. Iya, jadi Kenapa harus membeli di dealer Honda bagi Fatmawati teman-teman gitu? yang mungkin tinggalnya di Jakarta Selatan, Ya. boleh beli ke mobil Honda itu di Honda Fatmawati, boleh kontak saya di 0818 0660 7600 dengan Mami Etni. Ya, oke. Mungkin ada kayak website Hondanya atau Instagramnya? Mana tuh? Instagramnya Instagram Etni Karunia, tinggal buka aja Oh gitu. Etni Karunia. Oke, jadi nanti bisa langsung teman-teman bisa Ya. nge-DM Ya. atau langsung bisa nge-WhatsApp ya. Tadi nomornya WA udah boleh, dijabarkan ya. WA boleh, Ya. ke IG boleh gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja nih udah lengkap Ya. banget nih Mami Eti nih. Jadi tips membeli mobil Ya. ya kan, terus juga perawatannya seperti Ya. apa, sampai bahkan Jadi nggak usah khawatir lah kalau beli Honda. oh jadi bener kayak test drive aja tuh teman-teman. Ya, Kayak nggak usah disamperin loh kalau kita lagi sibuk ya kan, itu betul, kurang apa gitu kan. betul. Tinggal janjian aja dengan salesnya. Salesnya ya. Ya, Oke, siap. gitu. Oke, mungkin itu aja dulu ya, Mami Eti ya. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan gitu kan, yang masih belum lengkap nih ya kan dari penjabaran kita WA ini, aja, boleh bisa WA. langsung WA gitu kan, atau bahkan bisa komen di Ya. di YouTube-nya Mami Etni gitu. Nah, teman-teman sekian dari saya dan bersama Mami Etni. Nanti next videonya kita akan jabarin informasi-informasi yang teman-teman butuhkan Ya, gitu kan. boleh ditunggu aja. Tunggu aja tuh teman-teman gitu. Oke teman-teman, sehat selalu dan sukses.